Shalom, selamat malam jemaat renungan malam yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus. Biarlah kita selalu menemukan pengharapan di dalam Tuhan, dan firman Tuhan adalah sumber pengharapan dalam kehidupan kita. Dalam renungan malam Seresot GKS Sampit saat ini, edisi 28 Februari 2026, kita akan bersama menghayati nas firman Tuhan dari Injil Lukas pasal 7 ayat 1 sampai dengan ke-10. Namun pada perikop ini saya hanya membacakan pada ayat ke-9 sampai dengan ke-10 yang berbunyi demikian. Setelah Yesus mendengar perkataan itu, ia heran akan dia dan sambil berpaling kepada orang banyak yang mengikuti dia, ia berkata, "Aku berkata kepadamu, iman sebesar ini tidak pernah aku jumpai sekalipun di antara orang Israel." Dan setelah orang-orang yang disuruh itu kembali ke rumah, didapatinyalah hamba itu telah sehat kembali. Demikian pembacaan Alkitab bagi kita semua. Amin. Bapak, Ibu, dan jemaat yang dikasihi Tuhan, perikop kita saat ini menggambarkan bagaimana Yesus dia berjumpa dengan seorang perwira yang berada di Kapernaum. Diketahui jika perwira tersebut memiliki seorang hamba yang sedang mengalami sakit keras. Berbagai upaya telah dilakukan oleh si perwira untuk dapat menyembuhkan hambanya. Dan saat si perwira mendengar kesaksian tentang Yesus, mujizatnya yang luar biasa, maka muncullah perasaan dalam diri si perwira bahwa Yesus pun juga sanggup untuk memulihkan hambanya yang sedang sakit. Dengan penuh kerendahan hati, perwira itu mengaku bahwa dia tidak layak untuk menyambut Yesus di rumahnya, sebab dia sadar keberdosaannya, sementara Yesus Allah yang tak berdosa. Namun karena kerendahan hatinya, si perwira mampu untuk memiliki iman yang sangat berkuasa. Iman yang memampukan si perwira untuk melihat kuasa Kristus dalam hidupnya. Oleh karena iman si perwira, hambanya pun akhirnya menjadi sembuh dari sakit keras yang dialaminya. Jemaat renungan malam yang dikasihi Tuhan, mari kita belajar pada iman si perwira ini. Iman yang memampukannya untuk melihat Kristus sebagai pribadi yang penuh dengan kuasa. Si perwira meyakini bahwa Yesus sanggup menyembuhkan tanpa harus melihat kondisi hambanya. Suatu iman yang tidak pernah Yesus temukan dalam diri orang Israel. Benar jika bangsa Yahudi, orang Israel, mereka seringkali menyaksikan mujizat Yesus. Namun mereka sangat sulit untuk beriman kepada Yesus. Tapi berbeda dengan si perwira, meskipun dia non-Yahudi, tapi dia justru memiliki iman yang sangat besar kepada Yesus. Dia memiliki suatu iman yang murni, iman yang benar-benar lahir dari hati yang dalam. Imannya sangat bergantung, berserah hanya kepada Tuhan. Dan apa yang diimani itu benar-benar terjadi. Hamba si perwira akhirnya dinyatakan sembuh dari penyakitnya. Pengalaman si perwira ini berusaha mengajak kita untuk memiliki iman yang sama dalam kehidupan kita. Iman yang benar-benar berserah dan percaya sepenuhnya hanya kepada kuasa Tuhan. Terus terang, tidak mudah bagi kita untuk memiliki iman seperti si perwira. Iman yang tetap kuat bertahan di dalam segala bentuk pencobaan yang kita alami. Kerap kali saat kesulitan, masalah hidup datang, di sanalah iman percaya kita kepada Kristus
menjadi dipertaruhkan. Apakah kita semakin beriman atau justru iman kita kepada Tuhan semakin undur? Jawaban ada pada diri kita masing-masing. Maka kita sebagai pengikut Kristus, kita harus selalu memastikan bahwa iman kita selalu bertumbuh di dalam Tuhan. Bertumbuh itu artinya iman kita terus mengalami kemajuan, perkembangan ke arah yang lebih baik. Saat iman kita bertumbuh, maka ada upaya dalam diri kita untuk selalu mempertahankan iman kita di hadapan Tuhan. Bapak Ibu saudara jemaat Tuhan, dalam kehidupan kita perlu kita sadari bahwa iblis dia bekerja dengan sangat luar biasa dalam menggoyahkan iman kita untuk menjauh dari hadirat Tuhan. Oleh sebab itu, sebagai orang percaya, mari pakai kesempatan yang ada, waktu yang ada. Kita harus terus membangun iman yang teguh dengan selalu disiplin, mengisi hati kita dengan kebenaran firman Tuhan, memperkuat kehidupan iman kita dengan berdoa. Teruslah hidup dalam persekutuan iman bersama keluarga kita maupun sesama jemaat Tuhan, sehingga ketika akhir zaman, saat dimana Kristus datang untuk kedua kalinya, kita menjadi orang-orang yang dibenarkan karena iman. Kita pun kemudian dilayakkan oleh Tuhan Allah untuk bersuka cita bersama dengan Kristus dan hidup dalam kerajaan yang kekal. Selamat malam sidang jemaat Tuhan. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin untuk firman Tuhan. Mari kita bersatu di dalam doa. Bapa yang maha baik, Bapa yang kami muliakan di dalam nama anak-Mu Yesus Kristus. Terima kasih atas setiap anugerah-Mu yang tidak pernah berhenti di sepanjang hidup kami. Ya Bapa di sorga, kami juga bersyukur atas firman-Mu yang telah mengingatkan kami untuk selalu hidup beriman kepadamu. Kiranya iman percaya kami selalu bertumbuh hanya kepadamu saja ya Allah. Terima kasih Tuhan Yesus. Mari Engkau lihat seluruh kehidupan kami sedang jemaat, renungan malam, seresot GKS Sampit. Apapun keberadaan hidup kami, tetap kami percayai Engkau Allah yang akan selalu ada dan menyertai hidup kami senantiasa. Maka terpujilah Engkau ya Tuhan. Demi nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Shalom, selamat malam.